bisa bersyukur dan bersyukur karena berkat dan kasih Tuhan. Kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Dan kami sadar Tuhan, ketika kami datang di tempat ini, kami hanya membawa hati dan pikiran kami untuk bertemu dengan Tuhan melalui pujian, pengagungan, terlebih melalui firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan di tempat ini. Roh Kudus, marilah Engkau yang memimpin kami semuanya, hati dan pikiran kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu, baik pembicara yang sudah Engkau siapkan, biarlah dengan hikmat, kuasa dan otoritas-Mu yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang akan diberitakan akan mengubahkan kami semua. Baik hati dan pikiran kami senantiasa merindukan pikiran seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Nama saya cukup inisial saja ya, SW. Yang dipakai suarane wae ya. Namanya nggak perlu terkenal ya. Yuk kita langsung aja ya. Saudara, saya mau tanya nih. Selama saudara datang pagi-pagi hari Minggu, apa sih yang saudara cari ketika saudara mencari Tuhan? Saudara cari apa ini kira-kira ke gereja? Cari mujizat? Mau? Cari Yesus atau mujizatnya? Yesus ya? Setelah saudara cari Yesus, apa yang saudara butuhkan dari Yesus ini? Yesusnya di luar atau Yesus yang di dalam? Yang di dalam. Kalau Yesus di luar, saudara bisa-bisa meleset. Tapi kalau Yesus yang di dalam, Dia akan membuka semua pikiran saudara. Sesuatu harus dimulai dari dalam. Kalau sesuatu dimulai dari luar, rusak. Coba, kehidupan dimulai dari mana nih? Nih, telur ya. Kalau dia pecah dari luar, apa yang terjadi? Kalau telur pecah dari luar, apa yang terjadi? Hah? Kalau telur pecah dari luar, apa yang terjadi? Masuk di penggorengan. Tapi kalau telur pecah dari dalam, apa yang terjadi? Hah? Kalau telur itu pecah dari dalam, apa yang terjadi? Ada kehidupan, ya. Begitu juga dengan saudara hari ini, ya. Saudara hari ini jangan sampai kita ini cari Tuhan yang di luar, tapi cari Tuhan yang di dalam. Itu keistimewaan Kristen. Saya yakin di sini suka berdoa orang-orangnya ya. Suka ya? Suka semua ya? Yang mantap loh ya, pagi-pagi jangan ngantuk. Yang bilang amin, saya mau tanya seberapa panjang doanya kita? Seberapa lama kita kuat berdoa? Saya boleh ngomong bebas ya Pak Gembala ya sini ya. Siapa yang suka berdoa hari ini? Suka semua? Amin semua ya. Enggak, jawabannya kepen harus pasti saya. Suka berdoa enggak? Loh enggak boleh amin, suka berdoa jawabannya jangan amin dulu. Suka berdoa enggak? Berapa lama doanya? Coba. Berapa lama doanya? Katanya suka semua. Ayo. Berapa lama doanya? 1 jam. Ada 24 jam. Kok cuma 1 jam? 2 jam? 3 jam? Sesuatu yang disenangi. Ayo coba ada yang bisa ada doa 6 jam ada enggak? Ada yang bisa doa 6 jam? Belum. 7 jam? Katanya suka semua. Suka tapi nggak melakukan. Kenapa nggak ada yang melakukan doa 12 jam? Jawab aja yang simpel. Kenapa nggak ada yang doa 12 jam? Kuat atau nggak kuat? Hah? Kuat? Duh, kenapa nggak kuat? Kenapa saudara nggak kuat doa 12 jam? Kenapa nggak kuat doa 24 jam? Kenapa? Saudara suka, tadi saya tanya, suka doa? Suka. Sekarang ditanya berapa jam doanya? 12 jam? Nggak sanggup. 13 jam? Nggak sanggup. Loh, lah ini Kristen apa dong kalau begini? Tapi saya mau tanya saudara,
Karena saudara nggak paham apa itu konsep doa. Kalau saudara paham doa itu apa, baru saudara akan senang doa itu seperti apa. Yuk, menurut saudara doa itu apa sih? Doa itu apa itu coba? Komunikasi dengan Tuhan. Setuju ya? Kalau yang namanya komunikasi satu arah apa dua arah? Dua arah ya? Sepakat ya? Sekarang yang doa satu arah siapa? Anda selama ini doa, kenapa nggak kuat jam-jaman? Karena doanya cuma satu arah. Coba, doanya gimana sore kalau berdoa? Saya mau tanya dulu nih, sebelum masuk firman nih. Doanya sama Tuhan itu gimana sih caranya? Hah? Tuhan itu hari ini spiritual atau jasmani? Spiritual. Tadi kan bilangnya Tuhan di luar apa di dalam? Kalau di dalam cara ngomongnya sama yang dalam gimana nih? Kalau Tuhannya di luar, kita ngomong nih. Pakai. Kalau Tuhannya di luar perlu ngomong nggak? Perlu karena dia di luar. Tapi kalau dia di dalam cara ngomongnya gimana? Di dalam roh caranya ngomong gimana? Bahasanya apa kira-kira? Tuhan di dalam. Saudara nggak ngerti cara ngomong sama Tuhan. Berarti selama ini memang tidak pernah ketemu sama. Coba, Tuhan di dalam. Bahasa apa saudara ngomongnya sama Tuhan? Duh, kapan sembahyang ini? Bahasa roh. Rohnya siapa yang saudara ajak omong? Roh Kudus. Cara ngomongnya sama Roh Kudus bahasanya gimana? Saya mau tanya nih, roh saudara kenal nggak sama rohmu? Kenal nggak? Saudara sama roh saudara kenal nggak? Kenal kan? Tuhan di dalam. Cara ngomong sama Tuhan gimana nih? Pakai roh. Bahasanya apa? Jelas, bahasa Indonesia. Bahasa yang dikenal oleh diri saudara. Bukan bahasa yang tidak dikenal. Loh, rohnya di dalam, saudara ngomong gak dikenal. Malah ada orang begini loh. Oh, kalau doa, wes pokoknya pakai bahasa roh aja. Yang kita sendiri gak ngerti artinya. Loh, kalau saudara gak ngerti artinya mau ngomong sama siapa? Coba bayangkan loh. Tuhan di dalam. Ngomongnya keluar. Perlu gak yang di dalam ngomongnya keluar? Makanya banyak orang Kristen doanya dibatasi dengan waktu. Saya harus berdoa, saudara harus berdoa 24 jam satu hari. Artinya doa itu komunikasi dua arah. Orang komunikasi dua arah. Terjadi percakapan. Kalau saudara berdoa satu arah, saudara ngomong, minta sama Tuhan. Isinya doanya cuma minta tok, tapi bukan komunikasi. Ingat ya, orang yang betul-betul sebagai pengikut Kristus, jam doanya itu sepanjang dia hidup. Dan doa adalah hubungan komunikasi yang menghasilkan sebuah tindakan. Orang Kristen kelihatan rohani bukan karena doa yang jasmani. Orang Kristen bukan kelihatan menjadi Kristen karena dia pakai jubah-jubah dan atribut-atribut Kristen. Tapi orang Kristen yang rohani kelihatan dari kehidupannya dia. Orang Kristen doanya nggak kelihatan, tapi kehidupannya seperti terang. Ya, yuk kita baca nih. Kisah Rasul 7:48. Kisah 7:48. Kisah 7:48 ya. Kisah 7:48. Nah, saya bacakan ya. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ada sebuah perubahan. Tuhan mau kita ini berpikir, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Adakah Tuhan tinggal di gedung hari ini? Enggak. Tuhan enggak mau tinggal apa yang bisa dibuat oleh manusia. Tempat itu terlalu sempit.
Ada tempat yang begitu hebat buat Tuhan mau tinggal hari ini. Di mana tinggalnya tadi? Di dalam kita. Hati kita, setuju ya? Setuju ya? Tuhan tinggal di hati kita. Karena hati kita tempatnya sangat luas. Hatinya ada nggak Ibu? Ada nggak orang punya hati di sini? Di mana hatinya? Saya mau tanya nih sekarang nih. Saudara bilang Tuhan tinggal di hati nih. Wujud hatinya ada nggak sih sebetulnya? Ada apa nggak ada? Ada apa nggak ada ini? Di mana tempatnya? Kan kalau ada harus kelihatan kan? Betul ya? Hati kita itu ada, tapi tidak ada. Coba lihat. Hati apakah jantung? Enggak. Sesuatu yang ilahi sepertinya tidak ada, tapi nyata kan? Kita buktinya bisa merasakan, kita bisa mencintai. Tapi kalau ditanya di mana tempat cinta? Di hati. Hatinya di mana? Enggak ada. Tapi sesuatu ini nyata. Saudara juga sama. Mengikut Tuhan itu sesuatu yang nyata tapi spiritual, ya. Jangan bawa lagi yang spiritual ini menjadi yang jasmani. Contoh lagi sekarang nih. Kita tadi dengar, cari Tuhan butuh mujizat. Mujizat apa yang saudara cari hari ini? Apalagi yang dicari mujizat? Ketika kita datang ke Tuhan, saudara cari mujizat. Fokusnya kepingin sesuatunya itu cepat. Segala sesuatunya kilat. Nih misalnya ya. Lukas 4 ayat 6 ya. Banyak orang hari ini cari Tuhan, cuman carinya urusan materi. Cari urusan yang namanya mujizat. Cari urusan yang namanya kesembuhan. Cari urusan yang namanya jadi Kristen pasti kaya. Ajaran dari mana? Saudara kalau bicara seperti ajaran dari mana? Nih kita baca dulu ya. Perlahan ya, ikuti ya. Kata iblisnya nggak saya baca. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis nggak saya baca. Karena kita tahu ya. Ini Yesus berhadapan dengan iblis. Saya mau tanya saudara hari ini. Ketika ada tawaran seperti ini, ya. Ketika ada tawaran seperti ini, Yesus jelas tahu bahwa yang dihadapin dia adalah si iblis. Saudara tahu nggak kalau berhadapan dengan iblis? Bisa tahu nggak kira-kira? Kalau tawarannya seperti ini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nih ada tawaran ini. Anda ditawari hari ini, jika engkau menyembah aku, semuanya jadi milikmu. Segala kuasa yang di bumi ini dan kemuliaannya ada dalam tanganku. Kalau engkau menyembah aku, semuanya akan kuberikan. Ada tawaran begitu, kira-kira gimana saudara? Saudara berhadapan dengan malaikat terang loh ini. Iblis itu nggak serem-serem loh. Dia menawarkan segala sesuatu yang saudara cari nggak? Saudara selama hidup di dunia cari nggak? Materi, mujizat, kesembuhan. Saudara butuh nggak? Ini ada tawaran enak, mau nggak? Ayo. Ada tawaran yang begitu menggiurkan. Mau atau nggak mau ini? Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Apa saja yang menjadi milikmu? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Yesus dibawa ke gunung, diperlihatkan semua kerajaan dunia. Ini Yesus berhadapan dengan si iblis. Dia tahu yang ngomong iblis. Sekarang saudara hari ini diperhadapkan situasi seperti ini. Tawaran ini begitu menggiurkan. Kira-kira gimana? Kalau setan di luar gereja menawarkan itu, saudara tolak nggak? Setan di luar gereja menawarkan kekayaan, mujizat dan lain-lain, saudara tolak nggak? Tolak kan? Tapi kalau dia berdiri di gereja, bisa atau tidak bisa? Bisa atau tidak bisa? Kalau itu bisa,
Bagaimana cara membedakannya? Ada sebuah tawaran seperti itu. Coba lihat, perjanjian lama berisi banyak janji. Ulangan 28 ayat 1. Ini ya. Lebih baik kita ini baca, mengerti benar-benar. Jangan sampai jadi orang yang mengumbar janji. Kekristenan bukan tempat mengumbar janji tanpa mengerti apa itu yang dijanjikan. Ayo kita lihat nih. Siapa mau diberkati? Baca ya. Ulangan 28 ayat 1. Ya. Ulangan 28 ayat 1. Mau diberkati semua kan? Ya. Yuk. Kita baca dulu nih sampai kita mengerti nantinya ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Wajar dong ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin enggak? Amin. Ya. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya. Yang mau berkat rame-rame baca ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3 tak tambahin ekstra. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kalau dengar berkat enak tambah ya. Saya tambahin 4. Oh sorry, ayat 4 ya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Sampai di sini. Saudara mengerti caranya mendapatkan berkat ini? Mengerti nggak? Gimana caranya memperoleh berkat ini tadi? Oke, ayat 1 ya. Ayat 1 ini ya, ayat 1-nya ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan. Saudara sudah melakukan ini belum? Saudara kan senang dengan janjinya tadi. Tapi caranya mendapat tahu kan caranya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala, bisa nggak dilakukan? Bisa atau nggak bisa ini? Perintahnya ada berapa? Perintah Tuhan ada berapa? 2. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal pikiranmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi waktu hukum ini dikeluarkan, ada berapa perintah? 10 itu prinsip hidup yang jadi perjanjian. Waktu perintah ini dikeluarkan, ada 666 peraturan dan ketetapan. Nah ini saudara bisa ngikuti nggak? Ayat 15-nya coba, ayat 15 ya. Kalau ada berkat pasti ada. Ada berkat ada kutuk. Kalau nggak melakukan kan dapat kutuk ya kan? Ya ayat 15-nya ya, yuk baca yuk. Akibatnya kalau nggak melakukan coba lihat nih. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, ditambah apa ini di sini? Dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai. Kutuk dari siapa asalnya? Kutuk dari siapa kalau di sini? Kutuk setan dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena kenapa saudara kena kutuk? Karena tidak taat melakukan. Yuk kita baca ayat 16-nya. Saudara tadi amin yang di sana juga di sini harus sama-sama amin dong. Fair ya? Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Mau? Tadi berkatnya mau. Jadi orang Kristen ini cuma mau berkat itu. Kutuk gak mau. Ayo ayat 17-nya. Terkutuklah bakulmu, terkutuklah tempat adonanmu. Loh kok serem begini ya? Lagi tak tambah ekstra lagi 18. Tadi sudah 18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Coba. Saudara tadi kalau seringkali kan perjanjian lama dikhotbahkan tentang berkatnya.
Tapi perjanjian lama mengandung kutuk. Kalau saudara meleset melakukan, saudara kena kutuk loh. Ini sekarang lihat nih. Peraturan-peraturan yang saudara, kan ada ketetapan nih, ayat 15-nya ya. Yuk. Saudara pernah melakukan nggak ini? Kalau enggak kan gawat nih. Siapa di sini? Hukum Taurat mengatur orang laki-laki harus sunat hari ke-8. Siapa yang sunat hari ke-8? Enggak ada? Oh ya pantesan kalau gitu. Hukum Taurat ngatur nggak boleh potong rambut. Tepi rambut nggak boleh dicukur. Nggak ada yang gondrong. Nggak ada yang jenggotan. Jadi semuanya pelanggar semua kan? Semuanya pelanggar, saya bacakan nih. Ini. Kalau nggak percaya nanti soalnya. Kita baca yang ini ya, yang perjanjian-perjanjian yang jadi ketetapan yang tidak bisa dilakukan. Tapi banyak orang mengajarkan yang seperti ini. Dulu kalau kita baca kan biasa kan ini kan, yang saudara dengar hanya cuma janjinya, tapi melakukan perintah dan ketetapannya, saudara maunya skip. Oh, pokoknya Tuhan sudah berjanji, itu harus dilakukan, harus diberkati, harus ini. Nah, nih lihat ya. Saya bacakan yang gampang-gampang nih. Kalau yang susah-susah nggak bisa dilakukan nih ya. Keluaran 23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar, gampang ini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ini gampang atau sulit? Ibu-ibu terutama. Hari ini WA gampang kan? Anda belum tahu kebenarannya kabar itu benar apa enggak, cepat nggak nyebarnya? Cepat nggak nyebarnya? Melanggar ini satu. Ya? Melanggar satu ini. Keluaran 23 ayat 17. Ya, satu melanggar. Ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Yang laki-laki 3 kali setahun pergi ke Yerusalem. Sudah dilakukan? Kenapa nggak dilakukan? Bangkrut ini. Bangkrut ini, ya. Bangkrut ini. Coba, 2 saudara nggak melakukan. Saya kasih lagi yang lebih gampang lagi ya. Nih. Keluaran 33 ayat 6. Keluaran 33 ayat 6. 33 ayat 6 ya. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ibu pakai kalung, pakai anting-anting, melanggar nggak? Ribet nggak? Ribet kan? Ribet kan? Ada banyak peraturan yang ribet-ribet seperti ini. Tapi dulu, ya kan, banyak hamba Tuhan mengotbahkan janji. Janji pokoknya yang enak-enak buat telinga, itu dikotbahkan.
Padahal saudara cari Tuhan ini untuk apa hari ini? Mau cari materinya atau cari kekekalan? Kekekalan kan? Kalau cari kekekalan, berarti yang dikhotbahkan apa isinya? Kalau cari kekekalan, yang dikhotbahkan apa isinya? Apa kira-kira? Kalau kita cari kekekalan, apa yang dikhotbahkan? Pertobatan. Untuk masuk kerajaan surga nggak gampang loh saudara. Masuk kerajaan surga gampang atau gimana nih? Nggak gampang. Karena nggak gampang, ingatkan setiap hari. Siapa yang yakin masuk surga? Yakin? Saudara nggak yakin atau yakin ya hari ini? Yakin nggak masuk surga? Yakin ya? Saya kepingin mantep, jangan takut, rileks aja. Rileks aja, jangan terpana dengan kutuk tadi ya. Udah, kutuknya sudah hilang ya. Nah, saya mau tanya lagi sekarang. Masuk kerajaan surga gampang atau susah? Ayo. Masuk kerajaan surga ini gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Yang yakin ini. Hari ini kalau dipanggil Tuhan kira-kira masuk mana? Mau? Siapa yang mau ke surga hari ini? Siapa yang mau masuk ke surga hari ini? Di sini nggak ada yang mau? Hah? Loh. Sekarang hari ini 1 jam ke depan Tuhan panggil kita pulang ke surga, mau nggak? Mau apa nggak mau, Bu? Hah? Ibu kok geleng-geleng gini kenapa, Bu? Mau atau nggak mau? Ini dasar. Ini dasar. Surga sama dunia enak mana sih? Surga sama dunia enak mana nih? Lah kalau enak surga kenapa nggak kepengen cepat? Coba. Kalau memang surga itu enak, Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa, saudara diajak ke surga hari ini nggak mau. Maunya apa coba? Maunya apa? Hidup di dunia selamanya. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau saudara cari Tuhan, miliki jiwa pedagang. Tahu jiwa pedagang? Apa jiwa pedagang itu? Jiwa pedagang apa jiwanya? Kepingin untung yang dengan modal sedikit. Saudara selama ini cari Tuhan, kepingin umur panjang kan? Betul ya? Yang sakit kepingin sembuh, betul ya? Mau umur panjang, semua mau umur panjang kan? Berapa panjang saudara mau? Ada yang mau hidup 200 tahun? Hah? 150? 125? Loh kenapa nggak ada yang mau? Terlalu lama. Berarti saudara mau minta gimana sama Tuhan? 300 tahun nggak gelem. 125 nggak mau. Tapi saya mau tanya nih, ada nggak orang yang bisa hidup 200 tahun? Ada nggak? Loh ada nggak? Sekarang ada nggak 200 tahun? Nggak ada. Saudara minta mau umur panjang 200 tahun bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Ayo coba. Jawabannya harus mantap nih. Saudara punya pikiran loh, ya. Ada nggak orang yang hidup 200 tahun? Minta sama Tuhan. Tuhan aku mau hidup 200 tahun. Dituruti nggak? Dituruti nggak? Ada nggak? Ada nggak 200 tahun? Kan nggak ada. Itu sesuatu yang mustahil atau enggak? Tuhan kok bilang mustahil. Tapi saudara minta umur hidup selama-lamanya bisa nggak? Aneh kan? 200 tahun nggak bisa, hidup selama-lamanya bisa. Kalau jiwa pedagang, milih yang selama-lamanya atau 200 tahun? Nah ini pedagang yang benar, nggak mau rugi. Ya minta sama Tuhan yang selama-lamanya. Ini sekarang saya tanya lagi. Saudara mau kaya, seberapa kaya di dunia ini? Mau kaya? Nggak punya kerjaan bisa kaya di sini? Hah? Nggak punya kerjaan bisa kaya di sini? Bisa atau nggak bisa? Tuhan kan bisa buat mukjizat. Hah? Ini loh, saudara mau kaya, Tuhan bisa berikan kekayaan yang tidak ada nilai di dunia pun, yang punya hitungan. Dia berikan kerajaan sorga. Sangat kaya, lantainya aja dari emas, ya kan?
Saudara mau punya rumah seperti itu kan? Amin kan? Lantainya loh dari emas. Di sini ada yang punya lantai dari emas? Nggak ada kan? Kalau rumahmu demikian indahnya, demikian hebatnya, ayo cepetan pulang. Itu Kristen, ya. Nih lihat sekarang lagi. Tadi yang kepingin mujizat-mujizat nih, ada yang bisa nggak handphone ini naik segini? Nggak usah tinggi-tinggi, naik cuma 50 cm. Ada yang bisa? Semua punya iman kan? Punya iman nggak? Punya iman kan? HP ini bisa nggak naik 50 cm dengan doa? Bisa ya? Ayo, HP ini naik sedikit aja 50 cm dengan doa, bisa nggak? Dengan doa bisa nggak? Enggak, saya mau tanya dulu nih. Saya tantang di sini. Semua punya iman kan? Doanya punya kuasa nggak? Punya kuasa kan? Bisa nggak dengan doa HP ini naik 50 cm? Ibu tadi bilang bisa. Saya tunggu Bu, tolong didoakan Bu. Saya tunggu di sini. Siapa yang punya iman? Yang menanti-nantikan mujizat, ayo. Coba. Dengan doa bisa nggak? Tuhan itu punya kuasa nggak? Setuju nggak Tuhan punya kuasa? Dia bisa nggak naikkan handphone 50 cm aja? Bisa kan? Yakin kan? Semuanya yakin kan? Ayo doa sama-sama. Tuhan bisa kan? Bisa kan? Punya kuasa nggak? Punya kan? Semua, saya juga yakin Tuhan bisa dan punya kuasa. Ayo doa sama-sama. Naikkan handphone 50 cm. Nggak ada yang punya iman? Kalau saya bisa. Saya punya iman, mindahkan gunung aja bisa kok. Ini loh, nggak usah gunung, HP aja naik 50 cm. Gimana? Doa orang benar besar? Nah, nggak ada orang benar tadi. Ini loh gampang. Gampang nggak? Katanya cari mujizat. Sekarang saya tawarin mujizat. Ayo kita sama-sama lihat mujizat. Sama-sama lihat mujizat nih. HP ini naik 50 cm. Bisa atau nggak bisa? Lah ayo dicoba. Ayo dicoba. Ayo, siapa ibu? Saya kasih waktu 5 menit untuk doakan. Saya bisa dengan berdoa. Percaya nggak? Saya bisa. Nah sekarang saya tawarkan. Ini loh. Bisa nggak? Dengan doa naik 50 cm. Yuk. Lo punya iman nggak ini? Kok semuanya pada kayaknya sama Tuhan kok percaya sih? Kok aneh? Anda nanti kan mujizat. Sekarang ditawari mujizat bingung semua. Saya praktekkan ya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengangkat HP ini 50 cm. Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah kan? Lah kalau Tuhan suruh ngangkat HP ini ngapain Tuhan ngangkat HP? Berapa banyak saudara melakukan ini setiap hari? Sesuatu yang bisa saudara kerjakan dengan tangan, saudara lakukan dengan nih, saya bisa dengan doa, Tuhan aku bisa kok, terima kasih kau beri aku tangan. Naik kan? Mujizat nggak? Hah? Sesuatu ini gampang. Begitu juga sekarang. Siapa yang pengen motor? Banyak kan pengen motor, pengen mobil? Motor ganti mobil bisa nggak? Sepeda motor ganti mobil bisa nggak? Caranya dengan apa? Doa? Atau doa yang benar sama Tuhan? Tuhan di dalam diri kita. Kita punya tangan? Kita punya kemampuan untuk berperang? Saudara berdoa dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk meraih kehidupan tadi, untuk meraih materi-materi tadi dengan cara-cara yang alkitabiah. 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Itu jangan dirubah. Orang harus bekerja. Untuk apa orang bekerja? Dapat duit. Untuk membeli sesuatu. Itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh dijadikan sesuatunya itu. Ini kan sedikit simpel dong. Ngangkat Tuhan iso gak iso. Tapi Tuhan di dalam diri kita bersama-sama. Anda nggak bisa mengandalkan Tuhan doang. Tuhan suruh ngangkat begini, ngapain katanya Tuhan? Ngapain aku suruh bikin begini-begini? Anda sakit panas. Carinya sekarang dengan apa hari ini?
Anda sakit panas, 3 hari panas dingin, musim hujan. Anda kemana larinya? Dokter atau ke pendeta? Kan jelas ke dokter, nggak menyalahi aturan kan? Kan nggak salah. Tapi berapa banyak orang wong sakit biasa, kena demam berdarah begini-begini, nggak mau melangkah dipikir dengan doa. Segala sesuatu kelihatannya selesai dengan doa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit suruh puasa, tanpa mengerti bahwa doa dan puasa itu apa. Ini loh tadi, sesuatu yang simpel-simpel gini loh. Ngapain Tuhan suruh ngangkat begini coba? Kan ada kita, ada tangan, ada Tuhan dalam diri kita. Kemampuan kita bersama Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Nih saudara, saya tanya lagi nih. Tadi mau ke surga semua kan? Mau ya? Ke surga itu nggak gampang. Saudara, bukan karena percaya Yesus tok masuk surga. Ingat loh, tidak seperti yang dijanjikan sama orang-orang loh. Kecuali saudara mati disalib bareng Yesus. Kenapa orang yang disalib itu bisa langsung Tuhan berikan Firdaus? Karena orang yang disalib tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa. Tubuhnya disalib. Cuman dengan iman percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan, selamat. Karena nggak punya kesempatan tubuhnya berdosa kan. Lah sekarang saudara, punya kesempatan nggak berbuat dosa? Punya kan? Lah kalau orang berdosa bisa masuk surga nggak? Nggak bisa kan? Nih kita lihat lagi nih. Untuk ke surga kan harus bangkit dulu kan? Betul nggak? Saudara lagi mati. Untuk naik ke surga kan harus bangkit dulu. Siapa yang membangkitkan saudara? Siapa yang akan membangkitkan saudara? Nah ini makanya tahu surganya tapi jalannya nggak ngerti kan? Saudara kan pasti mati. Dengan apa saudara merasa bisa bangkit? Coba. Apa yang membuat hari ini saudara bisa bangkit? Roma 8 ayat 11 kalau nggak salah ya. Yuk. Kalau saudara nggak bisa bangkit, mau kemana coba? Ya mati selama-lamanya kan? Roma 8 11 coba. Jelas ya, janji-janji sudah jangan dicari ini. Janji-janji yang materi-materi tadi dijanjikan begitu hebatnya karena orang Israel itu budak. Makanya dijanjikan semua yang mereka tidak punya. Tapi hari ini di perjanjian baru, semua janji-janji materi tadi tidak terlihat lagi. Rasul Paulus, Petrus, semuanya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang materi. Tapi dia cari yang namanya kekekalan. Lihat perjanjian baru, tidak ada satu pun yang dijanjikan tentang materi. Ini ya, saudara bisa bangkit kalau ada ini. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti siapa yang bisa membangkitkan kita? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Punya Roh Kudus gak? Saudara punya Roh Kudus gak? Punya atau nggak punya nih? Punya ya? Kalau punya kita cek ya. Krosok-kroson atau benar-benar punya ya? Betul ya? Punya semua ya? Yang punya siapa angkat tangan? Yang nggak angkat tangan nggak punya? Jangan malu-malu dong, sama-sama satu iman masuk malu. Ya? Punya ya Bu ya? Rasanya Roh Kudus apa? Kalau punya Roh Kudus rasanya apa sih? Coklat, rujak, apa rasanya? Ayo saya kejar terus saudara, ya. Karena kita harus benar-benar mengerti loh. Rasa Roh Kudus gimana rasanya? Ayo. Rasa Roh Kudus, rasanya apa ya? Yang punya Roh Kudus tadi loh. Yang bisa merasakan Roh Kudus, rasanya apa ini? Orang yang punya Roh Kudus, rasanya gimana sih? Rasa apa yang dia rasakan? Ada rasa atau nggak ada rasa? Iya kan?
Saudara mulai pikir rasanya apa ya? Saya tunggu sebentar aja 1 menit. Rasa Roh Kudus rasanya apa? Damai, terus? Sejahtera. Oke, setuju. Orang yang punya Roh Kudus rasanya damai, sejahtera, walaupun nggak punya. Loh, bener nggak itu? Betul. Orang yang punya Roh Kudus, Filipi 4 bunyinya apa? Segala perkara dapat kutanggung. Yuk baca. Filipi 4 berapa itu ya? Filipi 4. Filipi 4 ayat berapa nih? 13, coba baca ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara Sebentar. Tunggu ini dulu ini. Biar baca semua orang-orang ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kalau saudara punya Roh Kudus, rasanya adalah dunia ini tidak ada yang tidak dapat. Kalau saudara dikatakan loh, segala perkara dapat kutanggung. Berarti artinya apa coba? Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau mati, mau apapun, punya pengaruh nggak? Nggak punya pengaruh. Wong segala perkara dapat kutanggung. Rasa orang punya Roh Kudus tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Semuanya dapat ditanggung. Karena apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Roh Kudus. Roh Kudus kekuatannya bisa habis nggak? Kan nggak bisa. Dia tidak terpengaruh dengan keadaanmu. Makanya damai sejahteranya orang Kristen melampaui segala akal. Lihat nih, Anda diperhadapkan dengan penderitaan. Anda diperhadapkan dengan situasi yang mencekam. Bisa khawatir nggak? Anda divonis, besok hidupmu tinggal 3 bulan. Sedih nggak? Sedih nggak? Loh lah, ini tulisannya loh, segala perkara dapat kutanggung. Bersama Roh Kudus nggak takut. Walaupun 1 jam ke depan, saudara mau mati pun, yang namanya orang punya Roh Kudus takut nggak? Nggak takut. Coba contoh Stefanus. Stefanus, Petrus, Rasul Paulus, semuanya fokusnya beda. Orang yang punya Roh Kudus betul-betul menjadi manusia baru. Bukan manusia lama, baptis jadi manusia lama. Ya, orang Kristen itu menjadi manusia baru. Manusia baru itu benar-benar baru. Dibaharui pikirannya, dibaharui fokusnya. Bukan cuma orang jahat bertobat jadi orang baik. Kalau cuma pertobatan seperti itu, yang di luar pun juga banyak. Ya, dulu rampok, tobat sekarang jadi pendeta. Banyak nggak? Itu biasa. Ya, dari rampok bertobat jadi pencuri, bertobat dari rampok pencuri, bertobat jadi pengajar, biasa. Yang namanya Kristen itu dari rampok, dari pencuri, bertobat menjadi manusia baru. Manusia baru itu benar-benar baru. Pikirannya pun juga baru. Bukan cuma moralnya tok, tapi benar-benar baru. Nih, menjadi baru itu benar-benar baru. Kita punya kekuatan yang baru, pikirannya baru. Kolose 3 ayat 1, yuk. Kalau orang ngaku punya Roh Kudus, tapi hidupnya nggak kuat nanggung segala sesuatu, punya nggak? Sekarang saya tanya balik kan, Anda ngaku punya Roh Kudus, Anda hebat dalam berbahasa roh, Anda hebat segalanya, tapi kena masalah, bingung. Roh Kudus yang mana? Nih ya, orang yang punya Roh Kudus nih ya, menjadi manusia barunya beda. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirannya kemana arahnya? Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Di atas itu di mana kira-kira? Di hubungan atau di mana nih? Di mana di atasnya? Surga. Ayat 2-nya? Ayat 2-nya? Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang
Selama ini yang didengar apa nih? Hari Minggu yang didengar khotbahnya gimana nih? Yang di bumi atau di sorga? Bumi atau sorga? Saudara diberkati, saudara disembuhkan. Di mana semuanya itu? Di sini bilang, pikirkanlah perkara bukan yang. Ini coba ayat 3-nya. Sebab kamu telah mati. Tubuh kita ini sudah mati. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Ini loh, sebentar lagi sudah selesai. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita ini sekarang cari yang namanya kekekalan. Roh Kudus harus benar-benar bisa dirasakan. Bukan krosok-kroson seperti hari ini. Saudara, banyak hari ini cuma krosok-kroson punya Roh Kudus. Krosok-kroson masuk surga. Orang yang krosok-kroson masuk surga, diajak ke surga beneran, dalilnya banyak. Diajak ke surga hari ini bingung. Waduh, ojo anakku sih ngene anakku. Coba aja. Anda punya ketakutan hari ini. Ketemu Tuhan sama ketemu anak, seneng mana hari ini? Ketemu Tuhan sama ketemu suami, seneng mana hari ini? Pulang ke rumah, ya, sama pulang ke surga, seneng mana hari ini? Rumah kita sama rumah di surga nggak ada bandingannya. Tapi karena orang nggak tahu suasana surga seperti apa, senengnya tetap pulang ke rumah sini. Kalau saudara tahu rumahmu di surga seperti apa, saudara rindu yang namanya pulang ke tanah air. Tanah airmu di mana hari ini? Dulu saudara manusia bumi. Tapi di dalam dirimu setelah diberikan Roh Kudus, asalmu jelas. Asalnya dari sorga. Umek ke urusan sorga. Yang dunia ini hanya sementara. Dunia ini kita punya jasmani. Kita punya pikiran yang bisa dicari. Tuhan di dalam diri kita. Kita kolaborasi dengan Tuhan. Tapi untuk mencapai sorga, saudara nggak bisa sendirian. Saudara perlu yang namanya Roh Kudus. Ya, beda loh ya. Orang krosok-kroson dengan orang punya Roh Kudus beneran, itu jauh berbeda. Orang yang punya Roh Kudus, kalau tadi dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung. Berarti waktu ke gereja, waktu dimanapun bersama Tuhan, dia tidak akan membicarakan masalah. Dia tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak kekal. Dia pasti rindu Tuhan, komunikasinya intens. Roh Kudus nggak perlu apapun yang di bumi. Roh Kudus itu ngajak ke sorga. Ya, carilah dahulu kerajaan sorga, semuanya ditambahkan. Kan ada firman kan? Kalau iblis kan beda. Sembahlah aku, semua aku kasih. Padahal kalau saudara menyembah setan, seakan-akan dapat materi, tapi ketika Anda mati, materi itu tidak dibawa. Tapi kalau bersama Yesus, bersama Roh Kudus, cari dahulu kerajaan sorga, dan kebenarannya semua ditambahkan. Ketika saudara menutup mata, saudara memiliki harta yang kekal, yang bisa dibawa ke sorga. Ya, nggak enak kan dengar khotbah begini kan? Nggak enak kan? Kok nggak ada janji-janji? Yang suka mengumbar janji, janji-janji yang materi, bukan dari Tuhan. Ya, gereja harus berubah fungsinya. Pengkhotbah 7, nih. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Ini saya bawa lagi lebih dalam lagi saudara ya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Setuju ya? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ini firman nggak? Firman nggak? Setuju ya firman ya? Karena saya bacanya jelas loh di Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kalau pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada ke rumah pesta, saya tanya lagi nih sekarang. Berapa kali dalam sebulan Anda pergi ke rumah duka? Ada yang pergi ke rumah duka? Nggak ada yang suka? Seminggu sekali nggak ada? Hah? Bapak nggak suka ke rumah duka, Pak? Hah? Nggak ada orang mati ya? Tapi di sini disebutkan kan,
Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Nggak pakai nunggu orang mati, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Rumah duka, saudara nggak senang ke sana? Kalau ada karena yang mati teman atau dikenal. Tapi ini kan jelas, kesudahan setiap manusia. Hendaklah yang hidup memperhatikannya. Ini firman kok. Kenapa Anda nggak suka ke rumah duka? Di sini rumah duka di mana? Hah? Solo. Jauh ya dari sini Solo. Jadi nggak ada rumah duka. Lah firmannya gimana kalau seperti ini? Tuhan firmannya ojo gini, Tuhan jauh. Harus ke Solo tiap hari, ngapain ke rumah duka? Hah? Loh, kalau gitu ngapain? Ini firman salah nggak sih? Salah nggak? Saya ulangi ya. Nih, makanya baca. Nih ya, saya bacakan lagi ya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Saya kepingin loh pergi ke rumah duka tiap hari. Walaupun yang mati nggak saya kenal. Kenapa saya suka? Kenapa saya suka? Hah? Rumah duka itu ada apa? Rumah duka ada apa? Rumah duka ada apa? Rumah duka ada apa? Nih ya, tolong bukakan Kolose 3 ayat 5. Nanti saya sambung ke sini lagi. Tolong bukakan dulu Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan. Kalimat matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di mana tempatnya? Di mana tempat kita mematikan segala keduniawiannya? Di mana kita diajarkan untuk mematikan keduniawian? Di mana diajarkannya? Rumah? Hah? Rumah duka berarti tempat apa? Gereja. Itu tempat kita diajar untuk mematikan keduniawian kita. Bukan gereja malah mengajarkan duniawimu makin hari makin cinta dunia. Tidak. Gereja adalah rumah duka. Khotbah-khotbahnya harus menyampaikan pertobatan, menegur yang salah. Ada 3, pujian, teguran, dan peringatan. Yang menjadi milik kita itu teguran dan peringatan. Pujian hanya untuk Tuhan. Saudara di gereja lah ditegur, diperingati untuk selalu kembali. Untuk selalu kembali. Pertobatan, ditegur yang punya dosa, ditegur kalau cinta dunia, ditegur semuanya, diberi kekuatan bahwa hidup ini sementara. Itu namanya gereja. Bukan ditawarkan begini loh, cari Tuhan Yesus pasti diberkati. Anda nggak mau pulang ke surga kok. Ikut Yesus pasti sembuh. Siapa yang bilang? Rasul-rasul lihat kehidupannya. Zaman dulu rasul-rasul, mereka nggak pandang lagi namanya fokus kehidupan. Dia pilih ikut Yesus. Ada kerajaan surga nih loh. Gereja harus bisa mematikan manusia jasmanimu. Kalau dia nggak bisa mematikan jasmanimu, mau jadi apa gereja? Mau jadi rumah pesta? Balikkan lagi Pengkhotbah 2 ayat 2. Waktu saya habis ya. 5 menit ya. Pengkhotbah 7 ayat 2-nya tadi. Gereja harus punya fungsi. Anda yang cinta sama dunia, Anda yang cari aneh-aneh, kepingin hidup lebih lama di dunia, nih gereja tempatnya. Ini bukan lagi rumah pesta yang berisi janji-janji yang gak jelas. Harus jelas janjinya. Matikan kedaginganmu, fokusnya kepada kerajaan sorga. Pengkhotbah 7 ayat 2 tadi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Gereja jangan jadi rumah pesta, tapi betul-betul menjadi rumah duka untuk mematikan kedagingan. Anda 6 hari lamanya sudah di luar. Kita nggak tahu apa yang saudara lakukan. Gereja berfungsi untuk memberi kekuatan kepada saudara dan menegur jika ada salah. Ini fungsi gereja. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang hidup memperhatikannya. Ayat 3-nya. Ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ketika Anda mematikan yang namanya kedaginganmu, membuat sedih,
Tapi sedihmu itu membawa kepada kekekalan. Ya, nih ayat 4. Orang berhikmat. Kita semua mengaku nggak orang berhikmat? Ngaku ya. Senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di tempat. Lihat nih, ada perbedaan nggak? Kalau Anda berhikmat, Anda senang di gereja yang mengabarkan pertobatan setiap hari, memberikan teguran, memberikan peringatan, bukan malah nambah-nambahi cinta sama dunia. Yang sakit disembuhkan hari ini, yang sakit mau sakit kayak mau apapun kayak, aku kepingin kembali ke surga. Dunia ini tidak punya pengaruh apapun buat aku. Apapun keadaan di dunia tidak punya pengaruh dalam kehidupanku. Menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang fokusnya berupa manusia baru yang rindu balik ke surga nih. Anda mau disebut berhikmat atau disebut yang satunya nih? Tetapi orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Gereja bukan lagi tempat hiburan, ya. Gereja bukan tempat hiburan, tapi tempat untuk mematikan kedaginganmu. Pengajaran yang baik membawa orang-orang yang masuk pulang nangis-nangis. Kenapa nangisnya? Penuh dengan penyesalan. Tidak bisa lagi asal-asalan lagi. Ya, kalau mau cari tempat sukacita, pergi ke rumah pesta. Dan di rumah pesta Anda mati. Ya, fokusmu harus berubah. Yesus Kristus umur 33 tahun bisa buat mujizat. Yesus kan ditantang sama setan kan? Ubah batu jadi roti. Yesus mau nggak? Nggak mau. Yesus dibawa ke bumbungan, dinaikkan ke atas, jatuhkan dirimu. Yesus nggak mau. Yesus disuruh menyembah, kekayaan diberikan. Yesus tidak mau nuruti apa kata si setan. Tapi ternyata semuanya Yesus lakukan. Yesus buat mujizat nggak? Buat. Yesus sudah di bumbungan nggak? Sudah. Yesus dilulukan sebagai raja buat orang Israel. Yesus meraih semua kesuksesannya. Dia raih kesuksesannya umur 33 tahun. Yesus memperoleh semuanya. Dielu-ulukan di Yerusalem. Coba bayangkan, apa yang Yesus ajarkan hari itu. Segala kekayaan di bumi harusnya dia bisa dapat. Mujizat dia bisa, apapun dia bisa. Tapi dia pilih jalan bagaimana? Dia pilih jalan yang dibilang orang ini nggak masuk akal. Dia pilih jalan untuk disalib. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini cuma sementara. Tapi ketika Yesus disalib, melakukan penderitaan, tubuhnya menderita. Setelah dia mati, apa yang dia tunjukkan? Dia tunjukkan kebangkitan. Ini yang kita cari hari ini. Anda tidak akan dapatkan dimanapun juga. Anda yang cari hari ini, mati, bangkit. Itu bersama Yesus. Dan untuk bangkit bagaimana caranya? Punya Roh Kudus. Ini inti dari Kristen. Orang yang punya Roh Kudus tidak akan menjadi bodoh. Karena itu kekuatan Allah. Karena itu Roh Allah sendiri, Anda akan menjadi orang yang berhikmat, orang yang mengerti. Roh Kudus fungsinya apa? Coba Yohanes 14. Mengajarkan segala sesuatu apa yang diajarkan oleh Tuhan. Anda bersama Roh Kudus bukan jadi orang bodoh. Sangat pintar, mengerti firman. Tapi mengertinya bukan dari luar, bukan dihafalkan. Tapi Roh Kudus dari dalam. Dia akan hafal segala sesuatu yang Tuhan sampaikan. Inisiatif hukum itu Tuhan yang buat. Kalau saudara punya Roh Kudus, segala sesuatu yang dimulai dari dalam itu lebih kekal daripada yang saudara pelajari dari luar. Ya, benar-benar saudara cari hari ini. Yesus menjanjikan kesempatan ini. Coba ayat terakhir nih ya. Kita semua percaya Yesus sudah lama sekali kan ya? Lama sekali kan? Apa perintah Tuhan yang hari ini saudara ingat-ingat, yang membawa kepada keselamatanmu? Ayo coba dengar. Apa permintaan atau perintah Tuhan yang Yesus selalu, ini tolak ukur yang paling berat, yang paling penting. Apa yang saudara minta dari Yesus? Apa coba? Apa perintah Tuhan yang menjadi untuk saudara itu untuk mentaatinya? Apa perintahnya? Apa perintah Tuhan yang membuat Anda hidup? Kenal Tuhan kan? Kenal Yesus kan? Apa perintahnya? Perintah yang membawa kepada kehidupan. Apa perintahnya kira-kira?
Saya bacakan ya. Lukas 11 ayat 9. Ini gawat loh ya kalau sampai saudara nggak punya ini ya. Ini perintah yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Makanya Tuhan janji nih. Lihat. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini tentang apa? Anda sering dengar ayat ini, tapi hanya dipotong. Minta, cari, dan ketok pasti diberikan. Ini jangan dipotong. Di Matius dipotong. Ya, seringkali di Matius dipotong. Yang dibawanya. Nih, minta apa? Minta apa, cari apa, dan ketok apa ini? Ini tentang apa coba? Ayat 10-nya. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini bukan berhubungan dengan materi yang ada di bumi ini. Ya. Ayat 12. Ayat 11 ya. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, ia akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Ayat 12. Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kalajengking. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapak yang di sorga, ia berikan apa? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Penting gak Roh Kudus? Ini suatu tawaran, suatu perintah. Minta, cari, dan ketok. Supaya benar-benar semua orang memiliki yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan membawa saudara menuju pada kekekalan. Yesus Kristus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, saudara pahami betul-betul hari ini. Berubah fokusnya. Berubah fokusnya. Paham ya? Anda yang punya Roh Kudus, tidak ada punya rasa takut. Besok mau mati apapun, siap. Ya, jangan takut. Bisa dihindari nggak kematian? Nggak ada yang bisa menghindari kan? Nggak ada kan? Karena nggak ada yang bisa menghindari. Ada yang tahu waktu matinya nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak tahu waktu matinya, perlu apa kita? Hah? Berjaga-jaga apa arti berjaga-jaga? Betul-betul setiap saat siap. Itu orang yang berjaga-jaga. Lah sekarang saya tanya tadi, saudara mau ke surga, ada yang geleng gini. Sekarang saya tanya ulang nih, mau ke surga? Mau. Mau. Rumah kita sama rumah surga bagus mana sih? Surga. Di sini masih ditagih orang utang kan? Ditagih nggak? Ditagih nggak? Kalau utang ditagih orang, ditagih kan? Masih bisa nangis nggak di sini? Masih bisa sakit nggak? Tuhan nawarkan tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesakitan. Loh kok nggak ada yang mau pulang, kan aneh toh? Aneh kan? Aneh kan? Surga begitu enaknya nggak mau pulang. Rubah hari ini, ya, punya kerinduan untuk pulang ke surga. Kalau saudara rindu loh ya, rindu pulang, dipanggil nggak sama Tuhan deh? Kayak doa nih mandi wae. Anda sekarang yang rindu pulang ke surga langsung dipanggil nggak? Hah? Bapak kalau rindu ke surga langsung dipanggil nggak, Pak? Kalau Anda rindu pulang ke surga, berarti Tuhan sudah percaya anakku ini memang rindu sama aku. Tak biarkan dia bermain di bumi. Tapi anaknya nggak mau pulang, coba biasanya ya. Ibu-ibu yang punya anak, bapak punya anak, diajak ke mall, anaknya nangis-nangis, minta tinggal di mall, malah diapakan? Hah? Anaknya diajak pulang nggak mau, begitu masuk mall langsung hilang, nggak karu-karuan. Kira-kira diajak ke mall nggak? Tapi anak yang dewasa pikirannya, dia tahu dia harus bagaimana di bumi, malah dibiarin bapaknya, ayo nang mall, ayo. Tapi kalau saudara tingkahnya kayak anak kecil, ya makin cepat dipanggil Tuhan. Ya kalau dipanggil masuk surga mending. Begitu melek ternyata nggak dapat surga. Bahaya, ya. Kita tutup satu lagu ya. Kita kepingin meraih dunia. Kita kepingin hidup selamanya, tapi nggak mampu. Miliki mental pedagang. Kalau minta sama Tuhan, jangan minta yang apa yang bisa diberikan manusia. Minta umur panjang, minta selamanya.
Minta harta yang tidak ada ukurannya. Ya, kalau ada ukurannya jangan minta sama Tuhan. Jadinya ini dah. Tuhan terima kasih Atas kelahiranku di dunia ini, Kau beri aku kesempatan menikmati dunia, walau hanya sekejap saja. Kesenangan dan kesedihan ku alami hanya sementara. Ku coba meraih dunia dalam genggaman tanganku. Ku coba untuk tinggal selamanya. Namun ku tak mampu untuk meraihnya. Namun ku tak mampu untuk meraihnya. Ku sadar hidupku hanya sementara. Hanya Engkaulah yang tahu apa yang ku butuhkan. Hanya dirimu yang ku bisa berikan. Hanya dirimu yang ku cari. Dan dirimu ingin ku miliki. Berikan aku kehidupan bersamamu. Berikan aku kekekalan bersamamu. Aku rindu pelukanmu, cintamu selamanya. Ada mic lagi? Tuh. Ya, baik. Ini. Kesenangan dan kesedihan mengalami hanya sementara. Ku coba meraih dunia dalam genggaman tanganku. Ku coba untuk tinggal selamanya. Namun ku tak mampu untuk meraihnya. Namun ku tak mampu untuk meraihnya. Ku sadar hidupku hanya sementara. Hanya di Engkaulah yang tahu apa yang ku butuhkan. Hanya dirimu yang bisa berikan. Hanya dirimu yang ku cari. Dan dirimu ingin ku miliki. Berikan aku
berikan aku kekekalan bersamamu. Aku rindu pelukanmu, cintamu selamanya. Aku rindu pelukanmu, cintamu selamanya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami pikiran yang baru, fokus yang baru, bahwa kekekalan ini yang harus kami kejar Tuhan. Hidup kami, baik itu kesenangan maupun kesedihan, hanya sementara ya Bapa. Tapi kami yakin, dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi keadaan kami. Dunia ini dengan keadaan apapun juga Tuhan, karena ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kami, tidak akan ada pengaruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami kekuatan yang mengantar kami kepada kekekalan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.